Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kita lanjutkan obrolan kita tentang meditasi ya teman-teman. Di video sebelumnya sudah saya bahas dengan cerita-cerita permulaan saya memulai sebuah aktivitas meditasi yang terasa tidak ada progres apa-apa. Saya ulang lagi, saya membagi aktivitas meditasi itu menjadi dua macam aktivitas besar, yaitu meditasi besar dan meditasi kecil. Dalam meditasi besar itu adalah meditasi yang sebenarnya meditasi paling utama. Di situ kita tidak membuat tujuan, tidak ada niat, tidak ada konsep, tidak ada apapun. Di situ kita hanya membiarkan kita membuat ruang atau menyiapkan lahan untuk si eling itu datang, karena si eling itu tidak tahu kapan datang, tidak bisa dikendalikan dan sebagainya. Dan di situ kita hanya cukup mengamati semua yang ada. Itulah meditasi besar. Dan aktivitas meditasi yang kedua yang saya bagi tadi adalah meditasi kecil. Disinilah hal-hal yang akan banyak saya ceritakan sebagai berbagi pengalaman tentang meditasi ini. Di video sebelumnya saya sudah memulai meditasi ya teman-teman, berbekal yang saya sebut dengan kelegaan. Kelegaan itu seperti ketika kita memahami sebuah rumus matematika, rasanya itu seperti aha, dan ini tidak bisa dideskripsikan dengan tepat definisinya teman-teman ketika teman-teman tidak merasakannya sendiri. Di situ saya mulai mencari-cari tentang banyaknya pertanyaan di dalam batin saya tentang hal-hal yang berkaitannya dengan supranatural. Jadi masih tertarik dengan hantu-hantuan, masih tertarik dengan keajaiban, masih sangat interest dengan terawangan ketika itu. Dan di situ saya mempraktekkan ini ya teman-teman, meditasi yang duduk diam. Saya mulai dengan aktivitas meditasi yang duduk diam ini. Jadi dalam sela-sela aktivitas saya sempatkan untuk benar-benar diam, mencari cahaya, mencari dalam bayangan saya itu ketika meditasi itu benar-benar akan mengalami perjalanan antar dimensi yang seperti yang ada dalam tulisan-tulisan itu. Dan itu waktu itu memang saya juga tidak menemukan apa-apa. Yang saya fokuskan pun saya bingung, malah hanya pegel. Kemudian saya tanya ke beberapa teman, saya tanya ke sana kemari yang menyampaikan metodenya sendiri-sendiri, dan saya praktekkan juga, dan tetap saja saya tidak menemukan apa-apa. Dan selanjutnya dengan modal kelegaan itu ternyata lebih efektif untuk kita sendiri ya teman-teman. Akhirnya saya memutuskan untuk yang memutuskan ini ya dan tidak itu, kemudian saya serahkan kepada si kelegaan itu. Malahan kelegaan itu yang menjadi kompas bagi saya ketika, bahasa simpelnya itu, ketika datang rasa itu, ini itu langsung saya bundeli ya teman-teman. Jadi
perasaan lega itu yang menjadi petunjuk saya ketika saya ini ada metode meditasi terus, tapi kok iya orang klik. Nah itu ya saya jadikan pengetahuan saya. Nah ketika klik itu artinya kan saya cocok, ya itu saya lanjutkan. Jadi kalau dipikir-pikir itu malah sebenarnya saya sudah melakukan meditasi ketika di proses pencarian ini. Kalau dipikir-pikir dengan pemahaman yang sekarang saya simpulkan, dan meditasi yang sifatnya disipliner itu malah hanya menjadi menjadi keharusan yang tidak seharusnya, enggak gitu-gitu juga. Itu setelah dilihat-lihat lagi dari sudut pandang sekarang, meskipun tidak semuanya begitu ya. Kemudian waktu berlanjut dan kelegaan saya itu mengantarkan saya ke pemahaman siklus biologis ini ya, siklus biologis manusia itu. Ya kita akan bicara mulu-mulu ya, karena ini adalah yang saya bicarakan adalah meditasi kecil, bukan meditasi besar. Makanya akan banyak teori-teori yang berseliweran, dan silahkan teman-teman memfilter sendiri. Siklus biologis manusia waktunya 21 hari itu. Jadi dengan berbekal si rasa klik ini, akhirnya ada petunjuk bahwa coba lakukan siklus itu dalam waktu 1 putaran itu, lakukan meditasi, dan di situ nanti apa yang akan kamu temukan, seolah-olah kalau orang bicara itu seperti itu. Di sisi lain, kenapa saya tidak berguru saja pada ahli-ahli meditasi? Satu, karena memang itu tidak pernah terpikirkan, karena tempat saya itu jauh dari seolah-olah jauh dari orang-orang seperti itu. Dan di sisi lain karena saya takut, kalau dulu itu takut tersesat, takut kalau ada orang yang belajar ilmu itu kan banyak yang mati itu ya teman-teman. Dan di tempat saya juga cerita-ceritanya ada yang seperti itu, ada yang mati, ada yang jadi error. Itu saya takut dulu, makanya saya tiba-tiba saja punya pemahaman bahwa kita bisa belajar sendiri. Saat itu kelegaannya seolah-olah bilang begini, kalau ada istilah yang namanya guru sejati, bahkan teori guru sejati pun saya nggak bisa mendefinisikan waktu itu guru sejati itu siapa. Apakah itu sesuatu yang ada dalam diri kita, sebuah etinitas yang mirip seperti kita, atau guru sejati itu apakah itu roh yang memang harus menjadi tugasnya menjadi guru, saya tidak tahu. Tapi istilah itu begitu membuat saya membuat klik, membuat lega tadi, makanya saya percaya saja, berarti bisa. Nah seperti itu. Lalu hingga sampai pada pemahaman bahwa guru sejati itu adalah semua yang membuatmu paham. Jadi makanya waktu itu saya menganggap semua menjadi guru, baik itu yang ketemu, baik yang gak ketemu, baik itu yang hidup, baik itu yang tidak hidup, itu semua menjadi guru. Maka dari situlah kelegaan semakin berkembang, karena
bisa-bisa anak kecil pun bisa tiba-tiba bisa menjadi guruku. Disitulah lebih lega lagi. Dan tentang siklus 21 hari tadi akhirnya saya lakukan, teman-teman, bahkan lebih dari itu. Saya saat itu melakukannya selama 21 hari lebih, bahkan sebulanan. Jadi tiap malam antara jam 12 sampai jam 2 pagi itu saya benar-benar disiplin melakukan meditasi diam, meditasi apa ya, kalau fokus nafas juga enggak. Jadi yang di situ yang saya praktekkan adalah teori yang ada dari internet. Jadi di sana yang dianjurkan adalah ya duduk diam saja, mengamati gitu. Mengamati apa yang ada, melihat apa yang terlihat. Disitulah saya mulai merasakan sensasi. Pertama kali sih sensasi visual ya, teman-teman, seperti kita orang mimpi. Itu kan sebenarnya itu bayangan-bayangan kita sendiri atau sampah-sampah pikiran dari hari pertama, kedua, ketiga, dan itu ya sensasi-sensasi itu datang silih berganti, dan saya anggap itu sebuah untung saja saya hanya benar-benar mengamati, teman-teman, tidak melakukan apa-apa. Wong yo saya cuma diam, dan target saya juga hanya pokoknya saya akan melihat hasilnya apa yang saya dapat selama sebulan ini dengan aktivitas yang rutin itu. Dan sensasi yang berkesan saat itu juga yang secara fisik itu yang jelas rasa merinding ya, teman-teman. Barangkali sebenarnya itu merinding karena secara logis ya, itu merinding karena takut sebenarnya, takut dengan fenomena itu, takut dengan supranaturalan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi awalnya itu kan goyang-goyang itu ya, teman-teman. Ada sensasi goyang-goyang, padahal kalau dirasa-rasa itu ya hanya orang diam sih, tapi ada perasaan digoyang yuk, dan itu rasanya itu seperti nikmat. Jadi ada rasa nikmat ketika ada sensasi bergoyang, itu ada rasa nikmat seperti merenahke sesuatu di dalam imajinasi dan fisik kita itu kalau dipernahke gitu loh, teman-teman. Setelah ada rasa itu, ada visualnya itu juga sebenarnya saat itu kayak bisa dibilang kan saya tidur, teman-teman, tidur dalam duduk. Sensasinya ya visualnya ada banyak bayangan-bayangan kayak kalau kita seperti mimpi itu, teman-teman. Kayak ada teman kita, terus ada sosok-sosok kalau dulu yang pernah saya ingat itu, kemudian saya ada di sebuah ruangan, terus di situ ada seorang wanita seperti ibu-ibu itu, dia bilang terus kayak nyata itu loh, tapi tak pikir setelah sadar loh, ya mungkin goyangan kayak orang mimpi itu seperti itu. Dan itu sudah diiringi rasa merinding ya, teman-teman. Itu saya yakini saja, inilah proses saya. Dan pas meditasi saya menggunakan cara yang
ini ditempelkan di sini terus di atas lutut ini. Ya kan memang proses meditasi yang umum seperti itu ya teman-teman. Ini terus sampai sebulan. Dan yang saya dapatkan adalah sensasi-sensasi itu, sensasi visual, terus ada ini apa, kayak jadi kayak keramaian itu, selalu saja keramaian, kalau kayak ono sing ngobrol banyak, kayak kalau kita di tempat orang hajatan itu loh teman-teman. Itu terus disitulah saya menemukan rasa yang lumayan menakutkan ya teman-teman. Rasa yang menakutkan itu salah satunya adalah perasaan ini menekan di dada teman. Jadi kayak semacam sesek, tapi bukan sesek nafas sih, sesek apa ya, ya pokoknya rasa di dada yang menekan itu dulu sangat menakutkan teman-teman. Dan saya juga sudah memutuskan ketika saya takut saya akan sadar, karena di situ dominasi masih pikirannya teman-teman. Jadi masih berusaha kembali ke satu titik, meskipun istilahnya saya akan membiarkan saja, tapi kadang-kadang juga sadar lagi. Nah ini kalau ngomong soal sadar ini sebenarnya kenapa tidak dari dulu diteliti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke video selanjutnya teman-teman. Durasinya sudah lumayan panjang, agar kontennya juga banyak, disambung-sambung aja teman-teman. Di video selanjutnya saya masih akan menceritakan tentang pengalaman meditasi dalam sebulan itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan gunakan kolom komentar untuk berdiskusi. Selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.